Matahari baru saja muncul di ufuk timur memercikan cahaya kemasan ke atas hamparan ladang garam di pesisir Madura, Jawa Timur. Garis horizon berkilau bagaikan tiang cermin retak karena permukaan tanah garam sudah lama kering dan peka-peka. Angin laut yang asin berhembus membawa aroma campuran antara lumpur air laut dan mual sepi dari desa yang sudah 3 tahun berturut-turut gagal panen garam. Di tepi ladang seorang lelaki parubaya Pak Surya menurunkan pikulan bambunya. Dia menarik napas panjang menatap tumpukan garam tipis yang lebih banyak bercampur tanah daripada kristal putih bersih. Beginilah terus sampai kapan, gumamnya lirih. Sejak anak-anak muda desa satu persatu merantau ke Surabaya atau Jakarta, hanya tersisa orang tua yang masih setia dengan pekerjaan turun-temurun ini. Tak jauh dari situ Bu Ratna sedang menambal jaring yang biasa dipakai untuk menahan sisa-sisa kotoran laut. Ia menoleh ke arah Surya. "Pak, semalam saya dengar kabar anaknya Pak Idris mau pindah lagi ke kota. Katanya di sini sudah tak ada harapan," ukapnya nadanya pasrah. Surya hanya mengangguk menahan getir. Memang musim garam di desa Panggarengan sudah tak pernah seindah dulu. 3 tahun berturut-turut Kuaka tak menentu hujan di bulan kemarau, panas panjang di bulan hujan. Kristal garam tak bisa terbentuk sempurna. Harga pun hancur di tangan tengkulak. Di tengah ladang itu berdiri sebuah kapel kecil bangunan kayu tua beratap seng yang sudah bocor di sana-sini. Orang desa menyebutnya Kapel Maria Laut Asin. Kapel itu dulu menjadi tempat berdoa para petani garam sebelum turun ke ladang memohon Kuaka bersahabat. Tapi kini kapel nyaris kosong. Romo Stefanus, pastor sepuh yang rambutnya sudah putih semua, hanya bisa berjalan pelan dengan tongkat. Setiap minggu ia tetap menyalakan lilin meski atap bocor meneteskan air hujan ke altar. Pagi itu suasana sunyi mendadak peka ketika Andi, anak remaja yang baru pulang dari kota, berteriak di tepi tampak Pak Surya. Bu Ratna lihat ini semua, mata tertuju padanya. Andi menunjuk sesuatu yang terhanyut di parit kecil dekat ladang garam. Sebuah karung plastik kompang kamping dikepung ombak kecil dan tersangkut di lumpur. Surya segera mendekat menarik karung itu ke daratan. Bawaannya dinamis menusuk hidung. Dengan hati-hati ia membuka ikatannya. Saat karung terbelah, semua orang tertegun. Di dalamnya ada sebuah potongan tangan dari patung terbuat dari gips berwarna putih, jari-jari halus namun sudah kotor oleh lumpur. Surya langsung bersuara gemetar, "Ini tangan Bunda Maria." Suasana mendadak hening. Bu Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Romo Stefanus yang baru datang dengan tongkatnya pun terhenti di pintu kapel memandang benda itu dengan wajah tak percaya. Bagi sebagian orang itu hanya potongan patung rusak yang hanyut dari entah mana. Tapi bagi sebagian lain itu bagaikan tanda. Karena sejak lama desa Panggarengan percaya bahwa patung Maria yang pernah hilang puluhan tahun lalu terbawa banjir rob akan kembali suatu hari. "Ini kuma kebetulan," sahut Pak Idris mencoba menggusir rasa takut, tapi suaranya tidak meyakinkan. Orang-orang masih terpaku seolah waktu berhenti di ladang garam yang kering itu. Matahari semakin tinggi. Kristal-kristal garam berkilauan di sekeliling mereka, seakan ikut menyaksikan momen aneh itu. Surya menggenggam potongan tangan patung dengan hati-hati seolah menyentuh sesuatu yang rapuh sekaligus sakral. Di kejauhan suara ombak menggulung, burung kamar melintas rendah. Desa kecil yang hampir kehilangan harapan itu pagi itu seakan mendapatkan sesuatu yang sulit dijelaskan, tanda atau sekadar ilusi. Sore itu langit Panggarengan menggantung mendung kelabu. Angin membawa bau asin yang menusuk, sementara ombak dari Selat Madura terdengar lebih keras dari biasanya. Warga desa masih membicarakan temuan aneh pagi tadi, potongan tangan patung Bunda Maria yang hanyut bersama karung plastik. Di teras kapel kecil yang dinding kayunya lapuk dimakan usia, Romo Stefanus duduk di bangku panjang menggenggam rosario tua yang maniknya sudah aus. Ia menatap tangan patung yang kini diletakkan di atas kain putih sederhana masih basah oleh lumpur. Lilin kecil menyala di sampingnya walau cahaya siang belum padam. Wajah Romo tampak cemas sekaligus terharu. Entah kebetulan, entah tanda, gumamnya. Tapi hati orang-orang sudah mulai bergetar karenanya. Pak Surya datang dengan langkah berat membawa sumber air untuk membersihkan lumpur yang menempel pada potongan patung itu. Ia menunduk hormat kepada Romo sebelum berujar, "Romo, saya takut orang akan menganggap ini hanya khayalan. Lihat saja tadi pagi sebagian langsung berdoa, sebagian lain malah menggumpat." Romo Stefanus mengangguk pelan. "Itulah desa kita, Surya. Antara percaya dan putus asa selalu bertarung. 3 tahun gagal panen garam membuat iman banyak yang retak. Orang merasa ditinggalkan. Sementara itu di luar kapel sekelompok warga berkumpul. Ada Pak Idris, wajahnya keras dengan suara lantang yang sejak lama skeptis terhadap hal-hal rohani. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan," katanya sambil menggibaskan tangan. "Itu cuma patung rusak hanyut dari kampung lain. Jangan dijadikan alasan untuk berkumpul beramai-ramai. Nanti aparat desa datang menegur." Tapi Bu Ratna tak setuju. Ia berdiri dengan mata berbinar, suaranya bergetar penuh keyakinan.
Pak Idris, kenapa Bunda Maria harus hanyut sampai di sini di ladang kita kalau bukan ada maksud 3 tahun kita gagal panen? Bisa jadi ini pertanda bahwa doa kita tidak sia-sia. Orang-orang mulai saling bersuara, perdebatan makin riuh. Ada yang percaya itu tanda ada yang kemas akan dituduh menyebarkan takhayul. Anak-anak muda yang tersisa di desa hanya saling pandang bingung harus berpihak pada siapa. Di tengah kegaduhan itu Andi remaja yang menemukan karung tadi pagi berdiri gelisah. Kalau ini betul tanda kenapa kuma tangganya kemana tubuhnya, tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Malamnya hujan turun tiba-tiba. Deras sekali mengguyur ladang garam yang baru saja retak kering. Air mengalir deras melalui parit-parit kecil membentuk alur baru di antara petak kristal garam. Warga panik berhamburan keluar rumah untuk membuat saluran darurat agar air tak menghancurkan semua. Pak Surya dengan gala panjangnya berlari ke ladang. Cepat gali parit kalau tidak semua rusak lagi, teriaknya. Andi dan beberapa pemuda ikut turun tangga menggali dengan kangkul seadanya. Di bawah guyuran hujan itu tanah lembek dan peka, lalu sesuatu yang keras terdorong keluar dari gundukan lumpur asin. Bu Ratna yang sedang memindahkan karung tiba-tiba menjerit, "Lihat, ada sesuatu di sini!" Mereka mendekat. Perlahan-lahan dengan tangan gemetar Surya mengangkat benda itu. Sebuah tubuh patung tanpa kepala dan tanpa tangan penuh kerak garam dan lumpur. Semua orang tertegun. Andi berseru lirih, "Ini pasti bagian dari tangan tadi pagi, berarti patung itu terkubur di sini." Hujan masih deras tapi warga melupakan kelelahan. Mereka bahu-membahu mengangkat tubuh patung itu ke gubuk dekat ladang. Meski berat dan rapuh, tak ada yang tega membiarkannya kembali terkubur. Romo Stefanus datang terhuyung-huyung menatap dengan mata berkakak-kakak. "Anak-anakku," katanya pelan suaranya, "kalau oleh gemuruh hujan Tuhan punya caranya sendiri mengingatkan kita." Keesokan paginya berita itu cepat menyebar. Sebagian warga percaya ini mukjizat kecil, tanda bahwa doa mereka didengar. Namun pihak aparat desa datang dengan wajah serius. "Pak Lurah Saman mengenakan jas hujan menegur keras, saya dengar kalian berkumpul sampai larut malam. Jangan bikin keramaian, nanti dianggap ritual aneh. Ingat, desa ini sedang dalam pengawasan karena banyak pengangguran dan masalah harga garam." Warga saling berpandangan. Mereka tak ingin melawan aturan tapi juga tak bisa menutup hati terhadap apa yang mereka lihat. "Pak Lurah," ukap Surya dengan tenang, "kami hanya menemukan patung yang terkubur di ladang. Kami tidak merencanakan apa-apa. Kalau Tuhan izinkan ini mungkul, kami hanya bisa menjaga." Lurah Saman menghela napas panjang, matanya menatap patung rusak itu. Ia sendiri tampak bimbang antara kewajiban sebagai pejabat dan getaran aneh di hatinya. Sore hari ketika hujan reda, warga kembali ke ladang. Sisa-sisa air menggenang menciptakan pantulan langit jingga di permukaan garam. Di tengah genangan itulah patung itu dulu terkubur kini menyisakan lubang besar yang terlihat seperti luka di tanah. Andi duduk di tepi lubang itu menggenggam segenggam kristal garam basah. "Pak Surya," katanya lirih, "kalau benar ini tanda, apakah mungkin garam kita akan berubah lagi jadi putih bersih seperti dulu?" Surya menatap jauh, matanya penuh lela. "Entahlah nak, tapi kadang yang berubah bukan hanya garam di ladang melainkan hati kita sendiri." Malam itu di kapel Boko, Romo Stefanus menyalakan lilin lebih banyak dari biasanya. Suara hujan menetes dari atap berlubang bercampur dengan doa rosario yang dilantungkan lirih. Warga yang datang tak sebanyak dulu, tapi malam ini ada wajah baru. Anak-anak muda yang biasanya memilih pergi ke warung kopi kini duduk hening menatap patung rusak itu. Di antara mereka Andi berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apakah benar ini mukjizat atau sekadar kebetulan. Tapi ia tahu satu hal, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun orang-orang desa mau duduk bersama berdoa dan berharap. Dan mungkin itulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi berikutnya langit Panggarengan tampak cerah setelah hujan semalam. Namun di balik sinar matahari yang lembut, hati warga desa masih penuh gelisah. Temuan potongan patung Bunda Maria kini menjadi bahan pembicaraan setiap rumah, setiap warung kopi, bahkan di tepi ladang garam. Di rumah bambu sederhana, Pak Idris duduk sambil menyeruput kopi pahit. Suaranya meninggi ketika berbicara pada beberapa tetangga. "Kalian ini mau percaya sampai kapan patung hanyut terkubur di ladang lalu muncul lagi? Itu cuma kebetulan, jangan sampai kita dipermalukan karena dianggap menyembah berhala di tengah tambak." Di sisi lain Bu Ratna yang juga hadir di warung menggeleng dengan keras, "Pak Idris, saya tidak setuju. 3 tahun kita gagal panen. Anak-anak kita pergi merantau. Desa kita hampir mati. Tapi begitu patung itu muncul, orang-orang kembali berkumpul berdoa bersama. Apakah itu juga kebetulan?" Perdebatan memanas. Beberapa warga mulai berdiri ikut bersuara. "Benar kata Bu Ratna, hati saya enteng setelah ikut doa di kapel tadi malam. Tapi kalau aparat melarang, bagaimana nasib kita? Jangan sampai kena masalah hukum." Suasana warung makin gaduh sampai Andi yang duduk di pojok bangku ikut bersuara. "Kalau ini benar tanda, bukankah seharusnya kita mencari tahu lebih lanjut? Mungkin ada maksud lain kenapa patung itu terkubur di ladang garam bukan di tempat lain."
Semua mata menoleh padanya. Andi bukan siapa-siapa, hanya anak muda yang baru kembali dari Surabaya. Tapi kata-katanya sederhana, jujur dan membuat orang-orang terdiam sejenak. Siang hari Pak Surya pergi menemui Lurah Saman di balai desa. Bangunan itu kecil berdinding semen yang katnya menggelupas. Lurah Saman sedang menandatangani beberapa berkas ketika Surya masuk. Lurah ukap Surya dengan sopan, "Saya tahu kemarin Bapak keberatan kalau warga berkumpul. Tapi kami mohon izinkan kami merawat patung itu. Kami tidak berniat bikin keributan, hanya ingin menjaga." Lurah Saman menatapnya lama. Wajahnya letih, keriput di dahi semakin jelas. "Surya, kau tahu sendiri, desa kita sedang kesulitan. Tengkulak menekan harga garam, anak muda pergi, dana pemerintah pun tipis. Kalau tiba-tiba ada berita warga Panggarengan menyembah patung rusak di ladang, apa kata dunia saya bisa ditegur atasan?" Tapi Lurah suara Surya menggeras, "Justru karena kesulitan itulah orang butuh harapan. Kalau patung itu bisa membuat orang kembali bersatu, bukankah itu baik?" Saman menghela napas. Ia tidak menjawab langsung, hanya menutup berkas dan menatap keluar jendela melihat ladang garam yang membentang jauh. "Saya akan pikirkan, Surya. Tapi jangan sampai ini jadi alasan orang luar menganggap kita kampung bodoh yang perkaya takhayul." Sementara itu di ladang beberapa warga bekerja menata parit baru agar air hujan tidak lagi merusak petakan garam. Andi ikut membantu, bajunya basah oleh keringat. Ia merasa ada semangat baru di udara, meski belum semua perkaya, tapi setidaknya orang-orang mulai bergerak bersama lagi. Namun sore itu datang rombongan tengkulak dari Surabaya dengan truk besar. Pemimpinnya pria gemuk bernama Hendra turun sambil tersenyum sinis. "Wah, Panggarengan masih bertahan ya, tapi saya lihat garam kalian tetap kotor. Harga tetap rendah. Kalau mau saya beli, tapi seperempat dari harga normal." Warga murmur tak puas. Surya maju mendekat. "Pak Hendra, ini terlalu rendah. Kami butuh makan." Hendra hanya terkekeh. "Kalian tidak punya pilihan. Kalau tidak dijual, garam itu akan rusak dimakan hujan." Tiba-tiba Bu Ratna menyela dengan suara tajam. "Kami tidak akan menjual sekarang. Ladang kami punya tanda dan musim depan akan lebih baik. Kami tidak butuh dipermainkan lagi." Hendra melirik sinis. "Tanda, hahaha, kalian terlalu perkaya dong, geng. Baiklah, simpan saja garam busuk kalian. Nanti kalau lapar kalian yang datang mencari saya." Ia melambaikan tangan naik kembali ke truk. Rombongan pergi meninggalkan debu di jalan tanah. Warga terdiam, sebagian ragu, sebagian marah. Namun di mata Andi ia melihat satu hal, untuk pertama kalinya warga berani menolak tengkulak. Malam itu suasana kapel penuh orang. Meski boko dan berbau lembab, warga datang lebih banyak dari biasanya. Lilin-lilin kecil menyala bayangan bergetar di dinding kayu. Romo Stefanus berdiri dengan tongkat, suaranya bergetar namun tegas. "Anak-anakku, mungkin sebagian masih ragu. Tapi lihatlah apa yang terjadi sejak patung ini muncul. Kita mulai bekerja bersama lagi. Kita menolak dijajah harga. Kita duduk di sini berdoa bersama. Mukjizat bukan hanya petir yang membela langit, tetapi hati yang kembali bersatu." Orang-orang menunduk. Beberapa menangis. Bahkan Pak Idris yang keras kepala tampak gelisah. Andi berdoa dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana masa depan desa ini. Tapi ia merasakan sesuatu yang baru, sebuah denyut harapan lahir dari patahan garam yang retak dan patung yang terburai. Namun di luar kapel, langit mulai dipenuhi awan hitam lagi. Angin laut bertiup kencang membawa aroma hujan. Dan jauh di ufuk kilatan petir membela langit malam. Seakan memberi peringatan badai yang lebih besar sedang menunggu. Langit malam di Panggarengan berubah pekat. Awan hitam menutup bulan, hanya sesekali kilatan petir menyambar jauh di ufuk. Angin laut bertiup kencang mengguncang atap sengkapel kecil hingga menimbulkan suara berderak. Warga desa gelisah karena ladang garam mereka yang baru saja diperbaiki kini kembali terangkam. Kalau hujan deras lagi, semua akan hancur, ukap Pak Surya sambil merapatkan sarung di tubuhnya. Ia berdiri di tepi ladang bersama beberapa lelaki lain. Malam itu mereka sepakat untuk berjaga, menjaga garam, menjaga harapan. Andi ikut serta, matanya menatap hamparan putih kelabu yang membentang. Walau hasil garam tipis malam ini terasa berbeda. Ia teringat kata-kata Romo Stefanus, mukjizat bukan hanya di langit tapi juga di hati manusia. Sekitar tengah malam angin semakin kencang. Ombak laut menghantam tanggul kecil dengan keras. Warga mulai cemas menggali parit tambahan agar air tidak meluber ke petakan garam. Suara kangkul menghantam tanah bercampur dengan teriakan saling menyemangati. "Cepat, kalau tanggul jebol selesai sudah," teriak Surya. Andi berlari membawa ember membantu menimba air dari parit. Tangannya melepuh tapi ia tidak berhenti. Di sekitarnya pemuda-pemuda lain ikut bekerja. Ada rasa kebersamaan yang jarang ia lihat sebelumnya di Panggarengan. Tiba-tiba kilatan petir menyambar tidak jauh dari mereka di tengah ladang garam. Suaranya memekakan telinga, cahaya putih menyilaukan seolah membela malam. Semua orang terpikik, sebagian menjatuhkan kangkul dan berlari mundur. "Hati-hati, jangan dekat-dekat," jerit Pak Idris, wajahnya pucat.
Namun yang mengejutkan meski petir jatuh tepat di atas petakan garam yang sedang mereka gali tidak seorang pun terluka. Bahkan tanah di sekitar tidak terbakar. Hanya meninggalkan jejak bulat berkilau di tengah petak garam seperti lingkaran cahaya. Orang-orang terdiam. Nafas mereka tertahan, hanya suara angin dan detak jantung yang terdengar. Romo ini apa artinya, tanya Bu Ratna dengan suara bergetar memandang Romo Stefanus yang baru datang dengan tongkatnya. Romo mengangkat pandangannya, matanya berkaca-kaca oleh cahaya samar lilin yang dibawa warga. Tuhan sedang berbicara lewat alam. Jangan takut, justru malam ini kita diberi tanda untuk tetap bertahan. Sementara sebagian orang mulai berdoa, sebagian lain masih skeptis. Idris bersuara lagi, kali ini lebih keras menutupi rasa gentarnya. Ini berbahaya, kita harus bubar. Kalau ada yang mati tersambar, siapa yang tanggung jawab? Jangan bilang ini mukjizat, ini bisa jadi kutukan. Andi yang berdiri di samping Surya akhirnya berani menjawab. Pak Idris, kalau benar itu kutukan, kita semua sudah mati barusan. Tapi lihatlah, tidak ada satu pun yang terluka. Bukankah itu aneh? Warga mulai berbisik antara takut dan kagum. Lingkaran cahaya di ladang terus berkilau samar, seakan garam di situ berubah lebih putih dari sekitarnya. Malam itu mereka tetap berjaga. Hujan sempat turun sebentar lalu berhenti, seakan langit ikut bimbang. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari perlahan menembus awan. Warga mendekati petakan garam tempat petir jatuh semalam. Dan semua terperangga. Kristal garam di petakan itu tampak putih murni, kering sempurna, jauh berbeda dari petakan lain yang masih kusam bercampur lumpur. Warnanya berkilau seperti kakak, padahal seharusnya butuh berminggu-minggu untuk menggering. Tidak mungkin semalam baru digali, seru salah seorang warga. Ini kualitas ekspor, bisik Surya dengan mata membesar. Orang-orang berlutut, beberapa menangis. Bu Ratna menutup wajahnya dengan selendang, suaranya patah-patah. Bunda Maria, terima kasih. Bahkan Idris yang sejak awal menolak tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia meraih segenggam kristal putih itu, menggenggam erat lalu menatap langit dengan mata berkakak-kakak. Kabar itu segera menyebar. Warga desa lain datang melihat dengan mata kepala sendiri. Ada yang langsung berdoa, ada yang hanya menggeleng tak percaya. Namun semua sepakat garam itu berbeda. Ketika Romo Stefanus berdiri di tengah ladang, ia berkata dengan suara lirik, tapi mantap anak-anakku, mukjizat ini bukan hanya untuk kita. Ini tanda agar kita tidak menyerah. Jangan biarkan hati kita digerogoti putus asa. Ladang ini menjadi saksi bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tak kita pahami. Warga bersorak amin meski air mata masih membasahi pipi mereka. Namun kabar baik tak selalu diterima dengan gembira. Malam itu juga kabar sampai ke telinga Hendra Tengkulak dari Surabaya yang kemarin menolak membeli garam mereka. Ia mendengar bahwa garam Panggarengan kini bersih dan layak jual dengan harga tinggi. Kalau benar begitu, ujarnya sambil tertawa sinis, di gudang garamnya mereka pikir bisa lepas dari saya, tidak semudah itu. Besok saya akan kembali dan kali ini mereka harus tunduk pada harga saya. Pada iman di desa belum selesai. Petir mungkin sudah reda, tapi konflik dengan dunia nyata soal harga, soal nasib baru saja dimulai. Dan Andi tahu apa yang terjadi di malam penjaga garam hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Pagi itu langit Panggarengan kira berbeda jauh dengan malam penuh petir sebelumnya. Namun hati warga desa masih berdegup kengkang. Mereka belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilihat mata, hamparan kristal garam putih murni di petakan yang tersambar petir. Di tepi ladang Pak Surya menggenggam segenggam kristal itu, memperlihatkannya pada warga yang berkumpul. Lihatlah, inilah yang disebut garam kelas 1. Saya sudah lama jadi petani garam tapi belum pernah melihat seputih ini, secepat ini. Warga bergemuruh, ada yang berdoa lirih, ada yang berbisik bahwa Panggarengan akan bangkit. Namun kegembiraan itu mendadak mereda ketika deru mesin truk besar terdengar mendekat dari arah jalan tanah. Hendra si Tengkulak turun dengan jas rapi dan senyum sinis. Di belakangnya beberapa anak buah membawa timbangan dan karung kosong. Wah, ternyata kabar itu benar. Panggarengan sudah punya garam emas yang bagus sekali. Pak Surya berdiri tegak. Kami tidak akan menjual murah seperti kemarin. Garam ini layak dihargai tinggi. Hendra terkekeh. Kalian pikir bisa lepas dari saya? Pasar ada di tangan saya. Kalau saya bilang 1.000 per kilo ya 1.000. Tidak ada yang mau beli kalau tidak lewat saya. Bu Ratna maju selangkah. Pak Hendra, jangan permainkan kami lagi. 3 tahun kami menderita, sekarang Tuhan beri kami kesempatan. Kami tidak butuh harga kotoranmu. Hendra mendengus lalu mengisyaratkan anak buahnya. Kalau begitu jangan salahkan saya kalau garam kalian tidak laku di pasar. Ingat, saya punya koneksi. Tidak ada Tengkulak lain yang berani beli dari desa kalian. Warga mulai ribut, wajah mereka campur antara marah dan takut. Andi yang sejak tadi berdiam diri akhirnya berkata lantang, kalau begitu kami harus cari jalan sendiri. Kami bisa membentuk koperasi menjual langsung ke kota. Tidak selamanya harus bergantung pada Tengkulak. Orang-orang menoleh padanya. Ide itu terdengar berani tapi juga berisiko. Hendra tertawa keras.
Koperasi hahaha anak bau kengkur bicara soal koperasi kau pikir semudah itu tanpa modal tanpa izin kalian akan ditertawakan. Lebih baik kalian kembali sembah patung rusak itu. Kalimat terakhir menusuk hati warga. Beberapa menunduk merasa diremehkan. Tapi sebagian lain menggetarkan gigi marah dengan hinaan itu. Siang harinya Lurah Saman datang ke ladang setelah mendengar keributan. Wajahnya gusar. Apa yang kalian lakukan? Saya sudah bilang jangan bikin keramaian. Kalau sampai aparat kabupaten tahu ada patung dibawa ke ladang lalu ditambah isu mukjizat kita bisa kena masalah. Jangan lupa ada aturan tentang kerumunan. Pak Surya menjawab dengan nada tegas, Lurah kami hanya menjaga hasil panen kami. Kalau bukan karena doa dan keajaiban semalam garam ini tidak akan ada. Apa salahnya kami bersyukur Saman menggeleng keras. Aku tidak peduli soal mukjizat. Yang aku tahu kalau desa ini dilabeli fanatik atau membuat ritual aneh bantuan pemerintah bisa dihentikan. Kalian mau apa? Makan doa warga terdiam. Kata-kata itu seperti kambuk. Mereka tahu betul bantuan pemerintah selama ini kecil tapi tanpa itu beberapa keluarga sudah tidak sanggup membeli beras. Andi melangkah maju. Pak Lurah apa salahnya kalau kami berharap? Kami tidak minta uang, kami hanya minta diizinkan menjaga patung itu di dekat ladang. Lihatlah justru karena patung itu orang-orang kembali semangat bekerja. Saman menatap Andi, matanya tajam namun goyah. Ia tidak bisa menyangkal bahwa sejak patung ditemukan warga lebih kompak bahkan berani menolak tengkulak. Tapi sebagai pejabat ia terikat aturan. Kalau kalian tetap keras kepala katanya akhirnya aku akan laporkan ke kabupaten. Jangan salahkan aku kalau kapel kalian ditutup. Suasana hening, hanya suara angin yang berdesir. Warga menunduk merasa ditekan dari dua arah, tengkulak yang ingin menguasai mereka dan aparat yang mengekang dengan aturan. Malamnya di kapel Bokor suasana sangat tegang. Warga berkumpul lagi, kali ini wajah mereka penuh kegelisahan. Romo Stefanus duduk di depan altar, tangannya gemetar memegang rosario. Anak-anakku katanya dengan suara serak, iman selalu diuji. Kita tidak bisa berharap jalan akan mulus. Tapi ingatlah mukjizat semalam menunjukkan kita tidak sendirian. Jangan biarkan ketakutan membungkam harapan. Romo tanya seorang warga dengan suara lirik, kalau Lurah melaporkan kita apa yang akan terjadi? Romo tersenyum lemah. Kalau itu terjadi mungkin kita akan kehilangan kapel. Tapi kita tidak akan kehilangan iman kalau kita tetap percaya. Air mata jatuh dari beberapa mata. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya erat sementara Andi menatap patung rusak yang kini sudah ditutupi kain putih. Dalam hatinya ia merasa inilah saatnya generasi muda mengambil sikap. Kalau orang tua takut, gumamnya, maka kami yang muda harus berani. Keesokan harinya Andi dan beberapa pemuda lain mulai bergerak. Mereka mendatangi pasar kecil di Bangkalan menawarkan sampel garam putih yang mereka bawa dalam toples kakak. Pedagang terperangga melihat kualitasnya. Ini benar dari Panggarengan, mustahil garam semurni ini biasanya dari tambak modern bukan ladang tua seperti kalian, kata seorang pedagang, matanya berbinar. Namun saat mereka hampir sepakat tiba-tiba Hendra muncul. Dengan suara lantangnya memperingatkan pedagang itu. Hati-hati, garam mereka palsu. Kalau kau beli aku pastikan tidak ada tengkulak lain mau berbisnis denganmu. Pedagang ketakutan menolak transaksi. Andi meremas genggamannya, merasa darahnya mendidih. Tapi ia sadar mereka belum cukup kuat untuk melawan jaringan tengkulak seperti Hendra. Ia pulang dengan wajah muram tapi dalam hatinya api tak padam. Ia berkata pada teman-temannya, kalau pintu pasar ditutup kita akan cari jalan lain. Kita tidak boleh mundur. Sore itu langit kembali merona merah. Warga desa berkumpul di ladang menatap pedagang garam yang bersinar putih. Meski tekanan datang dari luar, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pak Surya tanya seorang ibu, apakah benar kita bisa bertahan? Surya menatap matahari terbenam lalu menjawab pelan, bertahan atau tidak bukan soal garam saja. Soal apakah kita rela bersatu atau menyerah pada ketakutan. Andi menggenggam erat segenggam kristal putih. Dalam hati ia bersumpah apapun yang terjadi Panggarengan tidak boleh kembali mati. Senja turun di Panggarengan dengan langit kelabu. Angin laut membawa aroma asin bercampur debu membuat suasana desa terasa berat. Sejak pagi kabar beredar bahwa Hendra akan kembali bersama anak buahnya. Warga desa sebagian ingin menghindar, sebagian lain sudah membulatkan tekad untuk tidak menyerah. Di halaman kapel Bokor, Romo Stefanus duduk dengan tongkat di pangkuannya. Wajahnya lelah tapi matanya menyala. Anak-anakku, katanya lirih, hari-hari ini kita sedang diuji, jangan gentar, ingat malam ketika Petir menyambar kita tidak binasa. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kita dipanggil untuk berdiri tegak. Pak Surya mengangguk. Kami siap Romo, tapi kami butuh arah. Bagaimana melawan tengkulak yang punya uang dan kekuasaan dengan keberanian dan persatuan, jawab Romo singkat. Di sisi lain Andi berbisik kepada teman-temannya, kalau mereka datang lagi kita jangan hanya diam.
Kita harus tunjukkan bahwa Panggarengan bisa melawan dengan cara kita sendiri. Malam itu suara truk kembali meraung di jalan tanah. Lampu sorot menyinari ladang garam membuat bayangan warga yang berjaga tampak panjang di atas tanah putih. Hendra turun, wajahnya dingin. Masih keras kepala rupanya, ujarnya sambil menatap tajam. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Jual garam itu dengan harga yang kutentukan atau kalian akan kehilangan segalanya. Pak Idris yang biasanya skeptis justru maju kali ini. Suaranya bergetar tapi lantang. Kami tidak akan menjual murah lagi. Kami sudah cukup menderita. Lebih baik garam ini kami simpan daripada menyerah pada harga busukmu. Hendra tersenyum miring. Ia menepuk bahu salah satu anak buahnya memberi isyarat. Dua orang maju berusaha mengambil karung garam dari tepi ladang. Jangan sentuh itu, teriak Bu Ratna, matanya menyala. Ia berdiri di depan karung melindunginya dengan tubuhnya. Beberapa ibu lain ikut berdiri di sampingnya membentuk barikade manusia. Andi melompat maju menahan tangan salah satu anak buah Hendra. Pergi dari sini, ini garam kami, keringat kami, ketegangan memuncak. Suara bentakan bercampur dengan tangisan anak-anak yang bersembunyi di balik punggung ibu mereka. Tiba-tiba dari arah jalan desa terdengar suara motor. Lurah Saman datang bersama dua aparat kabupaten. Wajahnya tegang, keringat membasahi pelipis meski malam berangin. Apa yang terjadi di sini, tanyanya keras. Hendra cepat-cepat menyahut, Pak Lurah, saya hanya ingin membeli garam mereka dengan harga wajar. Tapi mereka menolak dan membuat keributan. Mereka juga sibuk menyembah patung seolah ada mukjizat. Ini berbahaya, warga serentak bersuara membantah. Suasana semakin riuh. Saman mengangkat tangannya meminta diam. Cukup, aku sudah peringatkan kalian. Jangan bikin ritual aneh, jangan bikin kerumunan. Kalau tidak aku akan tutup kapel ini. Kata-kata itu menusuk hati warga. Beberapa menangis. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya, tidak ada yang mundur. Pak Surya maju selangkah menatap lurahnya dengan mata merah. Pak Lurah, kami bukan membuat kerusuhan. Kami hanya menjaga apa yang tersisa dari hidup kami. Kalau kapel ditutup, iman kami tidak akan hilang. Kalau garam dirampas, kami akan tetap melawan. Suasana hening sesat. Bahkan Hendra terdiam kaget mendengar keberanian Surya. Andi melangkah ke tengah kerumunan. Suaranya jelas meski dadanya berdegup kencang. Kami tahu kami desa kecil. Kami tahu kami tidak punya uang. Tapi kami punya sesuatu yang lebih besar, hati yang tidak mau lagi diinjak. Kalau bapak-bapak ingin menutup kapel, silakan. Kalau garam kami mau dirampas, silakan coba. Tapi ingat, setiap kristal garam ini adalah doa kami. Dan doa tidak bisa dipaksa. Warga bersorak lirih kemudian menggeras menjadi teriakan penuh keberanian. Benar-benar kami tidak takut lagi, Bu Ratna berteriak sambil mengangkat tangan. Bunda Maria bersama kami. Orang-orang menirukan doa rosario mendadak terdengar di tengah ladang bercampur dengan suara angin malam. Hendra mundur setapak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka orang-orang desa yang biasanya penakut kini berani menantangnya. Lurah Saman menatap pemandangan itu dengan bingung. Ia melihat ketakutan berubah menjadi api. Sebagai pejabat ia ingin menertibkan, tapi sebagai manusia hatinya bergetar. Tepat ketika suasana mencapai puncak, kilatan petir kembali membela langit. Cahaya putih menyinari ladang mengenai lingkaran tempat petir jatuh beberapa malam lalu. Kristal garam di sana memantulkan cahaya seperti permata, membuat seluruh ladang bercahaya samar. Semua orang terdiam, mulut terbuka. Bahkan Hendra dan aparat terpaku. Di tengah cahaya itu angin berhembus lembut seolah ada suara tak terlihat yang berbisik, jangan takut. Air mata mengalir di wajah Romo Stefanus. Ia bersuara lirih hampir seperti nyanyian, Tuhan bersama kita. Ketika cahaya mereda, tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Lurah Saman menunduk, wajahnya pucat. Hendra gemetar lalu dengan kesal berteriak pada anak buahnya, kita pergi. Truk besar itu berderem menjauh meninggalkan debu. Warga saling berpelukan. Ada yang menangis, ada yang tertawa lega. Bagi mereka malam itu bukan sekadar tentang garam, itu tentang iman yang diuji dan keberanian yang lahir dari keterdesakan. Andi menatap ladang garam yang masih berkilau samar. Dalam hatinya ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi Panggarengan sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harga garam. Mereka menemukan harga diri. Pagi itu matahari naik perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan memantul di atas hamparan ladang garam Panggarengan membuat kristal putih berkilau seolah ribuan permata. Setelah malam penuh ketegangan, suasana desa terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Pak Surya berdiri di tepi ladang dengan senyum kecil. Aku sudah puluhan tahun bekerja di sini, katanya pelan, tapi baru kali ini aku merasa garam benar-benar berharga. Bukan hanya karena warnanya, tapi karena kita menjaganya bersama. Warga yang lain mengangguk. Mereka masih tidak percaya bahwa semalam mereka berani melawan tengkulak dan aparat. Namun kejadian petir dan cahaya aneh membuat hati mereka teguh. Siang harinya beberapa pemuda termasuk Andi membawa papan kayu dan bambu ke tengah ladang. Mereka menangkapkannya di dekat lingkaran garam putih yang semalam bercahaya.
Apa yang kalian lakukan, tanya Bu Ratna. Kami mau bangun gubuk kecil, jawab Andi sambil tersenyum. Bukan untuk menggantikan kapel tapi sebagai tempat berdoa sederhana. Supaya orang tahu di sini pernah terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Warga segera ikut membantu. Laki-laki memotong bambu, perempuan menyiapkan tikar dan kain putih untuk menutup patung. Anak-anak membawa ember air untuk membersihkan tanah. Suara palu tawa dan doa bercampur menjadi satu. Romo Stefanus yang datang dengan tongkatnya menatap dengan mata berkakak-kakak. Anak-anakku, katanya, aku sudah tua, tenagaku sudah hampir habis. Tapi melihat kalian bersama begini, aku merasa semua doa selama ini tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian kabar tentang garam putih Pangarengan menyebar ke pasar lebih luas. Kali ini bukan lewat tengkulak melainkan lewat pedagang kecil yang penasaran dengan cerita warga. Mereka datang melihat langsung dan takjub dengan kualitasnya. Ini bisa dijual ke hotel-hotel besar bahkan ke luar negeri, kata seorang pedagang dari Surabaya. Kristalnya halus sekali. Saya berani beli dengan harga tinggi. Warga bersorak gembira. Setelah bertahun-tahun ditekan, akhirnya mereka mendapatkan pengakuan. Bahkan Lurah Saman yang awalnya keras kini berubah sikap. Ia berdiri di depan warga, suaranya lembut, saya akui saya salah. Saya takut aturan tapi saya lupa mendengar hati kalian. Mulai sekarang desa ini akan kita bangun bersama. Kata-kata itu membuat orang-orang terharu. Ada yang meneteskan air mata, ada yang bertepuk tangan. Namun perubahan terbesar justru terlihat pada Pak Idris. Orang yang dulu paling skeptis kini justru rajin datang ke gubuk bambu tempat patung disimpan. Ia duduk diam, kadang berdoa lirih, kadang hanya menatap kristal garam putih yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Suatu malam ia berkata kepada Andi, dulu aku kira semua ini hanya takhayul, tapi ketika petir menyambar dan tak seorang pun terluka, hatiku goyah. Dan saat melihat garam itu putih sempurna, aku sadar mungkin mukjizat bukan untuk mata tapi untuk hati. Hatiku yang keras akhirnya luluh. Andi tersenyum. Itulah Pak. Mungkin mukjizat terbesar bukan patung yang kembali atau garam yang memutih tapi hati yang berubah. Musim panen berikutnya tiba. Awan kerak waka bersahabat. Kristal garam terbentuk dengan indah di setiap petakan, tidak lagi bercampur lumpur seperti tahun-tahun sebelumnya. Warga bekerja dengan semangat, baru bernyanyi sambil memikul karung. Mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak. Atas dorongan Andi dan para pemuda, mereka membentuk koperasi garam Pangarengan. Kini hasil garam dijual langsung ke pasar kota, bahkan ada pesanan dari luar pulau. Bu Ratna berkata sambil tersenyum, siapa sangka dari patung rusak yang hanyut kita bisa punya koperasi sendiri. Pak Surya menjawab, itulah cara Tuhan bekerja. Dari yang tampak hancur lahir sesuatu yang baru. Di tengah semua kegembiraan itu, gubuk bambu di ladang tetap ramai. Orang datang bukan hanya dari Pangarengan tapi juga desa sekitar. Mereka menyalakan lilin, berdoa atau sekadar duduk hening. Tidak ada aturan resmi, tidak ada larangan. Bahkan Lurah Saman kini sering terlihat di sana duduk diam bersama warganya. Romo Stefanus meski semakin lemah setiap sore masih datang untuk memimpin doa singkat. Suaranya bergetar tapi matanya penuh damai. Anak-anakku, ukapnya suatu sore, ingatlah mukjizat ini bukan untuk kita simpan sendiri. Bagikanlah dengan hidup kalian. Bekerja jujur, saling menolong, itulah ibadah yang paling indah. Warga mengangguk, air mata jatuh di pipi mereka. Malam terakhir sebelum panen besar, Andi berdiri sendirian di gubuk bambu. Angin laut berhembus lembut membuat kain putih yang menutup patung bergoyang pelan. Ia menggenggam segenggam garam, menatap ke langit berbintang. Dalam hatinya ia berdoa, Tuhan terima kasih. Bukan hanya karena garam kami kembali, tapi karena Engkau mengubah kami. Sekarang aku tahu mukjizat terbesar adalah ketika hati manusia saling percaya lagi. Di kejauhan suara ombak bergulung pelan. Dan di ladang yang dulu retak penuh luka kini berdiri sebuah tanda, bukan hanya tanda iman tapi tanda kehidupan yang lahir kembali. Pangarengan tidak mati. Pangarengan bangkit.